Pada video kali ini saya akan membuat tutorial konfigurasi routing OSPF di aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Langsung saja kita ke langkah yang pertama, yaitu kita membuat topologinya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 3 router, 3 switch, dan 6 PC. Langsung saja kita ke network device, kita pilih router yang 2911. Kita tempatkan di sini sebanyak 3 buah. Selanjutnya kita ke switch, kita pilih yang tipe 2960. Selanjutnya ke end device, kita pilih PC. Masing-masing switch kita tambahkan 2 PC. Oke, kita rapihkan terlebih dahulu. Jika sudah, kita ke connection, kemudian kita pilih yang automatically choose connection type ini. Kita hubungkan dari router 0 ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 2, selanjutnya dari router 0 ke switch 0, kemudian dari router 1 ke switch 1, dari router 2 ke switch 2, oke, selanjutnya dari switch 0 ke PC 0, dari switch 0 ke PC 1, dari switch 1 ke PC 2, dari switch 1 ke PC 3, kemudian dari switch 2 ke PC 4, dan yang terakhir dari switch 2 ke PC 5. Di sini saya akan memberikan place note terlebih dahulu di masing-masing router. Oke, di sini kita ketik gigabyte 0/0.2 10.10.10.1 kemudian sebelah sini gigabyte 0/0.2 10.10.10.2 selanjutnya di sini gigabyte 0/1.2 20.20.20.1/24 di sini gigabyte 0/0.2 20.20.20.2/24 kemudian sini gigabyte 0/2.2 terus 92.168.2.1/24 di sini gigabyte 0/1.2 192.168.1.1/24 yang terakhir di sini itu gigabyte 0/1.2 192.168.3.1/24. Kita rapikan terlebih dahulu posisinya supaya lebih rapi. Oke. Jika sudah rapi, kita masuk ke langkah kedua, yaitu kita konfigurasikan IP address untuk masing-masing router dengan IP address dan lakukan juga konfigurasi DHCP server pada setiap interface yang terhubung ke switch. Langkahnya itu kita klik router. Di sini kita klik dulu router yang 0, kita klik. Kemudian kita ke CLI. Nah, di sini kita ketik saja 0.
kemudian enter lagi, kita ketik N, kita masuk ke menu konfigurasi, enter, kemudian di sini kita ketik int gigabyte 0 garis miring 0, kemudian enter, kita ketik no sh, kemudian enter lagi, enter lagi. Di sini kita ketik IP add 10.10.10.1 spasi 255.255.255.0, enter, kemudian kita ketik int gigabyte 0 garis miring 1, enter, kita ketik no sh, enter, enter lagi, kita ketik IP add 192.168.1.1 spasi 255.255.255.0, kita enter, kemudian kita ketik IP DHCP full DHCP 1, kita enter, kita ketik default strip router spasi 192.168.1.1, kita enter, kemudian kita ketik network spasi 192.168.1.0 spasi 255.255.255.0, kemudian kita enter. Di sini kita ketik IP DHCP exclude strip address spasi 192.168.1.1. Nah, jika sudah, kita close, kemudian kita lanjut ke router yang satu. Langkahnya sama, kita klik, kemudian PCLI, sini kita ketik 0, enter lagi. Di sini kita ketik N, kemudian ketik con spasi T, enter lagi. Sini kita ketik int gigabyte 0 garis miring 0, enter, kita ketik no sh, enter lagi. Nah, selanjutnya di sini kita ketik IP add spasi 10.10.10.2 spasi 255.255.255.0, kita enter, kita input yang gigabyte 0 garis miring 1, kita enter, kemudian kita ketik no sh, enter lagi. Di sini kita masukkan IP add spasi 20.20.20.1.1 spasi 255.255.255.0, enter, kita ketik int gigabyte 0 garis miring 2, enter, ketik no sh, enter lagi, kemudian kita ketik IP add spasi 192.168.2.1 spasi 255.255.255.0, enter. Selanjutnya kita ketik IP DHCP full spasi DHCP 2, kemudian kita enter, kita ketik default strip router spasi 192.168.2.1, kemudian enter, kita ketik network spasi 192.168.2.0 spasi 255.255.255.0, kemudian kita enter, kita ketik IP DHCP exclude
strip address spasi 192.168.2.1. Oke, jika sudah kita close, kemudian kita lanjutkan ke router yang dua ini, sama kita klik, kemudian ke CLI, sini ketik 0, enter lagi, ketik N, enter, on spasi T, enter lagi, sini kita ketik IMP gigabyte 0, ketik no SH, enter lagi, sini kita masukkan IP add spasi 20.20.20.2 spasi 255.255.255.0, enter. Kita input yang gigabyte 0 garis miring 1, enter lagi, kita ketik SH, enter lagi, kemudian kita masukkan IP add spasi 192.168.3.1 spasi 255.255.255.0, kita enter, kita ketik IP DHCP full DHCP3, kita enter, kemudian kita ketik default strip router spasi 192.168.3.1, kita enter, kemudian kita ketik network spasi 192.168.3.0 spasi 255.255.255.0, kemudian enter, kita ketik IP DHCP spasi exclude strip router strip address, di sini strip address spasi 192.168.3.1. Oke, jika sudah, kita close, kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kita lanjut ke proses routing OSPF nya ya, agar si routing OSPF ini itu dapat berjalan, dan setelah itu kita masukkan network yang terhubung ke router yang akan dikonfigurasikan di routing OSPF. Nah, caranya masih sama, kita ke router yang 0 terlebih dahulu, kita klik, kemudian kita ke CLI, di sini masih CLI. Nah, kemudian di sini kita enter lagi, kita ketik di sini router OSPF 10, kemudian enter, kita masukkan network spasi 10.10.10.0 spasi 0.0.0.255 area 0, kita enter, kita ketik lagi network 192.168.1.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Oke, kita enter. Jika sudah, kita close, kemudian kita lanjut ke router yang satu. Di sini kita enter, kemudian kita ketik sama seperti yang sebelumnya, yaitu router OSPF 10, kita enter, kita masukkan network spasi 10.10.10.0 spasi 0.0.0.255
area 0, enter. Kita ketik lagi network spasi 20.20.20.0 spasi 0.0.0. Oke, kita ulangi network network 20.20.20.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Kemudian kita enter. Kita ketik lagi network 20.20.20.0 spasi 0.0.0.255 area 0, enter. Kita ketik lagi network spasi 192.168.2.0 spasi 0.0.0.255 area 0, enter. Oke, di sini kita kurang ya, kita ketik ulang saja network 192.168.2.0 spasi 0.0.0.255 area 0. Nah, untuk jadikan pelajaran saja, dalam pengetikan di CLI ini kita memang memperlukan ketelitiannya supaya tidak banyak salah. Nah, jika sudah, kita enter, kemudian kita close dan kita lanjut ke router 2. Caranya sama, kita di sini enter saja, kemudian kita ketik router OSPF 10, kemudian enter. Kemudian kita ketik network spasi 20.20.20.0 spasi 0.0.0.255 area 0, enter. Kemudian kita ketik network 192.168, ulangi network 192.168.3.0 spasi 0.0.0.255 area 0, enter. Kemudian kita close. Nah, kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu setelah semua konfigurasi selesai, maka masuklah ke konfigurasi tiap PC. Buatlah IP address semua PC itu menjadi DHCP ya. Caranya kita mulai dari PC 0, kita klik, kita ke menu desktop, kemudian IP configuration. Nah, di sini kita klik saja yang DHCP. Nah, maka di sini semuanya otomatis akan terisi ya. Jika sudah, kita close. Nah, kita lakukan di PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, dan PC 5 ya.
Oke, jika setelah itu tes hasil dari semua konfigurasi dengan melakukan ping pada setiap PC. Langsung saja kita coba di sini. Kita klik example PDU ya di sini. Kita coba dari PC 0 ke PC 2. Successful. Oke, kita coba dari PC 2 ke PC 5. Successful juga. Oke, kita coba dari PC 5 ke PC 3. Hasil statusnya successful ya. Kemudian dari PC 0 ke PC 4 kita coba. Oke, successful juga. Nah, setelah status ini successful, maka konfigurasi OSPF di Cisco Packet Tracer ini itu telah berhasil ya. Nah, sekian tutorial yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.